Bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan bioteknologi, diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, contohnya adalah bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Selanjutnya ada bioteknologi pertanian, kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan atau tisu kultur berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Selanjutnya ada insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau ICP. Bisa disebut juga insektisidal crystal proteins. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Selanjutnya ada pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan yang paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Inpari 33. Selanjutnya ada teknologi hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hydro, atau bisa disebut juga dengan air, dan ponos bisa disebut juga dengan mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanamnya dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman yang berkualitas tinggi, bebas dari hama penyakit, penanaman yang tidak harus mengikuti musim tanaman, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi hemat. Selanjutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik, bisa disebut dengan DNA, yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut dengan DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas
dan ketahanan pangan diantaranya sebagai berikut. 1. Ada tanaman tomat yang tahan busuk. 2. Tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida yaitu jagung bite, kapas bite, dan kedelai bite. 3. Tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida atau bisa disebut dengan pestisida pembasmi gulma. 4. Tanaman pepaya. 4. Tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. 5. Beras golden rice yang kaya akan beta karoten atau bisa disebut juga dengan provitamin A. 6. Beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke dalam tanaman padi. 7. Tebu transgenik dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Selanjutnya adalah bioteknologi pengelolaan pangan. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman. Misalnya tempe, tahu, tapai, oncom, kecap, roti, mentega, keju, dan yogurt. Pada proses pembuatan tempe, jamur yang membantu proses pembuatannya adalah Rhizopus oryzae. Sedangkan pada roti, jamurnya yang membantu pembuatan roti supaya berkembang itu adalah Saccharomycetes. Biasanya kita tahu bahwa jamur ini berbentuk ragi. Nah, meski kalian tahu itu, jika ragi ini atau kadang-kadang kita sudah menggunakan ragi tapi roti tidak berkembang. Kenapa bisa demikian tidak mengembang? Biasanya saat ragi ini dicampurkan dengan tepung terigu, dia terkena garam. Kalau terkena garam, biasanya si ragi ini tidak bisa aktif atau tidak bisa membantu roti supaya roti lebih mengembang. Selanjutnya adalah yogurt. Yogurt itu bakteri yang membantu dalam proses pembuatan yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya adalah keju. Pada proses pembuatan keju dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus dan thermophilus. Pada proses pembuatan keju susu ditambahkan enzim renin agar kasein mengendap. Selanjutnya adalah protein sel tunggal. Salah satu contohnya adalah Saccharomycetes cerevisiae, ada Candida utilis, ada Chlorella, dan Arthrospira atau spirulina. Selanjutnya adalah bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga dapat diterapkan di bidang peternakan. Berikut adalah peran bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama adalah hibridisasi, merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Ada sapi Santa Gertrudis, sapi Berangus, domba Merino, dan ayam Leghorn. Merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Berikut adalah contoh gambar hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Yang pertama, hewan sapi yang kulitnya warna coklat itu sapi Santa Gertrudis. Kedua, sapi warna hitam itu adalah sapi Berangus. Ketiga adalah domba Merino. Dan terakhir adalah ayam Leghorn. Selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan ini adalah sebagai berikut. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan Petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke dalam rahim hewan betina dan sperma disuntikkan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan penjantan unggul dapat disimpan, sperma dari satu penjantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat.
Rekayasa genetika, contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi bovine growth hormone yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Selanjutnya adalah ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun.